Ikan gabus. Sebagian orang mungkin akan merasa jijik kalau melihat ikan ini, bahkan ada yang sampai tidak selera makan jika ada lauk makanan dari ikan ini. Tahu gak sih, ikan gabus ternyata banyak manfaatnya loh. Berikut ini penjelasan mengenai ikan gabus. Ikan gabus yang cukup besar dapat tumbuh hingga mencapai panjang 1 meter. Berkepala besar agak gepeng mirip kepala ular, sehingga dinamai snakehead dengan sisik-sisik besar di atas kepala. Tubuh bulat giling memanjang seperti peluru kendali. Sirip punggung memanjang dan sirip ekor membulat di ujungnya. Sirip punggung dan sirip ekor ikan gabus biasanya cukup besar, memberikan kekuatan dan kecepatan saat berenang. Sisi atas tubuh, dari kepala hingga ke ekor berwarna gelap, hitam kecoklatan atau kehijauan. Sisi bawah tubuh putih, mulai dagu ke belakang. Sisi samping bercoret-coret tebal striata, bercoret-coret yang agak kabur. Warna ini seringkali menyerupai lingkungan sekitarnya. Mata ikan gabus terletak di posisi atas kepala, memberikan pandangan yang baik ke arah permukaan air. Mereka juga memiliki mulut yang lebar dan dilengkapi dengan gigi yang tajam, menandakan bahwa mereka adalah pemakan daging. Ikan gabus biasa didapati di danau, rawa, sungai, dan saluran-saluran air hingga ke sawah-sawah. Ikan ini memangsa aneka ikan kecil-kecil, serangga, dan berbagai hewan air lain, termasuk berudu dan kodok. Seringkali ikan gabus terbawa banjir ke parit-parit di sekitar rumah atau memasuki kolam-kolam pemeliharaan ikan dan menjadi hama yang memangsa ikan-ikan peliharaan di sana. Jika sawah, kolam, atau parit mengering, ikan ini akan berupaya pindah ke tempat lain atau bila terpaksa akan mengubur diri di dalam lumpur hingga tempat itu kembali berair. Oleh sebab itu, ikan ini acap kali ditemui berjalan di daratan, khususnya di malam hari di musim kemarau, mencari tempat lain yang masih berair. Fenomena ini adalah karena gabus memiliki kemampuan bernapas langsung dari udara dengan menggunakan semacam organ labirin seperti pada ikan lele atau betok, namun lebih primitif. Pada musim kawin, ikan jantan dan betina bekerja sama menyiapkan sarang di antara tumbuhan dekat tepi air. Anak-anak ikan berwarna jingga merah bergaris hitam berenang dalam kelompok yang bergerak bersama-sama kian kemari untuk mencari makanan. Kelompok muda ini dijagai oleh induknya. Ikan gabus menyebar luas mulai dari Pakistan di barat, Nepal bagian selatan, kebanyakan wilayah di India, Bangladesh, Sri Lanka, Tiongkok bagian selatan, dan sebagian besar wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Gabus dan kerabatnya termasuk hewan dunia lama, yakni dari Asia genus Channa dan Afrika genus Parachanna. Seluruhnya kurang lebih terdapat 30 spesies dari kedua genus tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa spesies Channa yang secara alami semuanya menyebar di sebelah barat garis Walase. Namun kini gabus sudah diintroduksikan ke bagian timur pula. Salah satu kerabat dekat gabus adalah ikan Tomancana micropeltis, yang panjang tubuhnya dapat melebihi 1 meter dan beratnya lebih dari 5 kg. Sebenarnya ikan gabus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ikan-ikan gabus liar yang ditangkap dari sungai, danau, dan rawa-rawa di Sumatera dan Kalimantan kerap kali diasinkan sebelum diperdagangkan antar pulau. Gabus asin merupakan salah satu ikan kering yang cukup mahal harganya. Selain itu, ikan gabus segar kebanyakan dijual dalam keadaan hidup, merupakan sumber protein yang cukup penting bagi masyarakat desa, khususnya yang berdekatan dengan wilayah berawa atau sungai. Ikan gabus juga merupakan ikan pancingan yang menyenangkan. Dengan umpan hidup berupa serangga atau anak kodok, gabus relatif mudah dipancing, namun giginya yang tajam dan sambaran serta tarikannya yang kuat dapat dengan mudah memutuskan tali pancing. Untuk masyarakat desa yang khususnya petani, ikan gabus sangat membantu memusnahkan hama. Misalnya, sawah yang banyak dihuni oleh hama keong seringkali berujung dengan gagal panen akibat dari ulah keong yang sering memakan padi, terutama di usia muda.
Akan tetapi ikan ini juga dapat sangat merugikan, yakni apabila masuk ke kolam-kolam pemeliharaan ikan, meskipun beberapa kerabat gabus di Asia juga sengaja dikembangbiakan sebagai ikan peliharaan. Gabus sangat rakus memangsa ikan kecil-kecil sehingga bisa menghabiskan ikan-ikan yang dipelihara di kolam, utamanya bila ikan peliharaan itu masih berukuran kecil. Ikan gabus juga menjadi spesies pengganggu nomor 1 di Sulawesi dan Irian Jaya karena mereka telah memusnahkan spesies ikan asli. Meski begitu, ikan gabus diketahui bahwa ikan ini sangat kaya akan albumin, salah satu jenis protein penting. Albumin diperlukan tubuh manusia setiap hari, terutama dalam proses penyembuhan luka-luka. Pemberian daging ikan gabus atau ekstrak proteinnya telah dicobakan untuk meningkatkan kadar albumin dalam darah dan membantu penyembuhan beberapa penyakit. Terima kasih.